Bab 2286. Charlie dan ayahnya Changing memiliki penampilan yang sangat mirip. Bagaimanapun, ayah dan anak itu tinggal satu zaman lagi, dan ada kesenjangan besar antara gaya rambut dan pakaian mereka. Jika Charlie berubah menjadi gaya ayahnya, kemiripannya bisa mencapai titik tiruan yang sebenarnya. Oleh karena itu, saat Leona melihatnya, seolah-olah dia disambar petir, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia hampir tercengang, dan selain syok, dia benar-benar bingung. Dia bahkan tidak tahu apakah dia mengalami halusinasi karena dia terlalu merindukan Changing. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pria yang sangat mirip dengan Changing? Terlebih lagi, ketika Changing meninggal, dia baru berusia awal 30-an. Periode waktu di mana Leona dan Changing memiliki kontak paling banyak adalah sebelum pernikahan Changing. Dari setelah pernikahan Changing hingga kematian Changing, interaksi keduanya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, yang paling diingat Leona tentang Changing adalah saat ia berusia 20 hingga 25 tahun. Itu terjadi pada usia yang sama dengan Charlie sekarang, relatif lebih konsisten. Justru karena inilah dia merasa bahwa dia berada di dunia yang jauh, seolah-olah Changing, yang berusia 20-an, muncul di depannya lagi. Hampir saat ini, air mata Leona kembali pecah. Air mata membuat Charlie segera kabur di matanya, jadi dia tanpa sadar menghapus air matanya, dan melihat lagi, Charlie masih ada di sana. Saat ini, Leona merasa ngeri di dalam hatinya. Dia mulai merasa bahwa Changing benar-benar ada di depannya, atau pria yang terlihat seperti Changing sepertinya ada. Charlie juga sedikit terkejut. Karena dia tidak begitu mengerti mengapa wanita di halaman menatapnya dengan mata yang aneh. Dia bahkan tidak mengerti mengapa wanita ini tidak bisa menahan air mata ketika dia menatapnya. Pada saat ini, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dengan kata lain, 80% wanita ini ada hubungannya dengan ayahnya. Leona memiliki beberapa dugaan ilusi di dalam hatinya, tapi Charlie tidak. Dia dengan tenang dan realistis menganalisis semua yang ada di depannya, dengan cepat menghitung semua petunjuk di benaknya. Pertama-tama, wanita ini akan datang ke tempat tinggal orang tuanya sebelum meninggal. Kemungkinan besar adalah dia memiliki semacam hubungan dengan orang tua saya. Di antara mereka, kemungkinan besar terkait dengan ayahku. Kedua, wanita ini menatap saya dengan begitu banyak keterkejutan, mata yang begitu bersemangat, dan bahkan air mata mengalir di wajahnya. Ada kemungkinan besar dia menganggapku sebagai ayahku. Jadi, siapa wanita ini? Tepat ketika Charlie bingung, Leona menatapnya dan tanpa sadar berteriak dengan suara rendah untuk menentukan apakah itu mimpi atau kenyataan di hadapannya. MR berubah. Begitu kata Changing keluar, kepala pelayan tua itu buru-buru berbalik dan melihat ke atas. Bab 2287. Charlie merasakan kelopak matanya melonjak liar, dia segera menoleh tanpa berpikir, memutar pedal gas sepeda listrik, dan pergi dengan cepat. Melihat Charlie menghilang, Leona buru-buru mengejar keluar, tapi saat dia keluar, Charlie sudah pergi. Dia berdiri di pintu dengan linglung, melihat sekeliling dengan cemas, dan bergumam, apakah saya mengalami halusinasi? Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru menoleh dan bertanya kepada kepala pelayan tua yang mengikutinya, Paman White, apakah kamu melihat seorang pria muda yang sangat mirip dengan Changing? Meskipun kepala pelayan tua itu hanya melirik Charlie, dia masih berkata dengan sangat pasti, Nona kedua, aku memang melihat seorang pemuda mengendarai sepeda listrik barusan. Dia benar-benar mirip Tuan Wei. Segera setelah Leona mendengar ini, dia sangat gembira hingga dia sedikit gemetar ketika dia berbicara, dan berkata, ya. Ya. Sejak kamu melihat Paman White, itu membuktikan bahwa aku tidak melakukannya. Itu nyata, tidak, halusinasi muncul di pikiranku. Saat dia berkata, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, mengapa? Bagaimana mungkin ada dua orang yang terlihat seperti ini di dunia ini? Dan pemuda itu terlihat seperti berusia 20-an. Bagaimana bisa terlihat sangat mirip dengan Old Wei? Kepala pelayan tua itu mendesah pelan, dunia ini sangat besar. Wajar jika memiliki dua orang yang terlihat sangat mirip tetapi sebenarnya tidak memiliki hubungan. Leona mengangguk, Paman White, kamu benar. Dunia ini sangat besar dan ada begitu banyak orang. Memang normal untuk memiliki dua orang yang sangat mirip sesekali. Berbicara tentang ini, Leona tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berseru, tapi...
Tetapi bahkan jika seseorang benar-benar mirip Tuan Wade, dia seharusnya tidak berada di sini. Di mana ini? Ini adalah bekas kediaman Chang Wade. Dia tidak ada hubungannya dengan Chang Wade, apakah itu terlalu kebetulan? Ketika kepala pelayan tua mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia juga mengakui bahwa Leona sangat masuk akal. Tidaklah terlalu aneh bagi seseorang untuk berpenampilan seperti Chang Ying, tetapi jika dia muncul di pintu bekas kediaman Chang Ying, itu adalah suatu kebetulan. Bahkan, kebetulan itu hampir aneh. Pada saat ini, sebuah petunjuk tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berseru, "Nona kedua, saya ingat. Tuan Wade, dia, sepertinya punya seorang putra." Leona mengangguk dan berkata, "Ya. Chang Wade memang memiliki seorang putra. Tetapi ketika putranya lahir, saya memikirkan tentang kesalahan, dan ZNN selalu memiliki pendapat yang besar tentang Chang Ying, jadi pada dasarnya saya bersama keluarga Wei. Saya kehilangan kontak dengannya, jadi saya belum melihat putranya." Saat berbicara, dia bergumam lagi, namun, setelah Chang Ying dan Sister An meninggal secara tidak terduga, putra mereka menghilang. Sepertinya mereka belum pernah mendengar tentang menemukannya. Kepala pelayan tua itu berkata dengan semangat, "Kalau begitu ini benar." Kecelakaan Mr. Wade dan Miss An terjadi di Aurous Hill, dan putra mereka juga menghilang di Aurous Hill. Pria muda itu sekarang tampak seperti Tuan Wade. Ayolah, pemuda itu kemungkinan besar menjadi putra Pak Wade. Air mata Leona pecah lagi, dan dia berkata dengan sedih, jika itu adalah putra Chang Wade, dia seharusnya baru berusia 8 tahun ketika Chang Wade meninggal. Jika dia belum kembali ke rumah Wade selama bertahun-tahun, itu tidak cukup. Saya tahu bagaimana saya sampai di sini. Pengurus rumah tua itu berkata dengan emosi, saya melihatnya mengendarai sepeda listrik yang bobrok. Seharusnya tidak terlalu bagus untuk tinggal di sini. Leona mengangguk, memandang kepala pelayan tua itu, dan memohon, Paman White, bantu aku menemukan jalan, dan pastikan untuk menemukannya. Saya bisa dianggap sebagai teman lama ayahnya. Setelah itu, jika dia tidak hidup dengan baik, maka saya ingin Anda membantunya. Kepala pelayan tua itu berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, Nona kedua, maafkan aku jika anak ini memiliki tingkat kehidupan paling bawah, maka kemampuan, penglihatan, dan tingkat pendidikannya tidak boleh terlalu kuat. Lebih jauh lagi, kurasa dia akan mengalami waktu yang relatif sulit dengan kemungkinan yang tinggi sekarang. Jika Anda membiarkan dia mengetahui identitas Anda, jika dia ingin kaya dalam semalam dan ingin mengandalkan bantuan Anda untuk waktu yang lama, mungkin dia akan datang kepada Anda. Ada pepatah yang bagus, mudah meminta Tuhan untuk memberikannya. Sebelum Anda membantunya, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Leona menghela nafas dan berkata, jangan khawatir tentang ini, jika kamu dapat menemukannya, aku tidak akan berbicara dengannya terlalu banyak. Dia berkata, saya berencana memberinya sejumlah uang, jadi saya akan mengatakan bahwa saya berhutang budi pada ayahnya saat itu, jadi saya membayar semua hutang sekaligus dengan keuntungan, jadi beri dia 50 juta. Adapun akan seperti apa dia setelah dia memiliki 50 juta ini, itu semua tergantung pada keberuntungannya sendiri. Baik. Melihat bahwa dia memiliki rencana yang relatif aman, kepala pelayan tua itu santai dan berkata, kalau begitu saya akan meminta seseorang untuk bertanya. Bab 2288. Pada saat yang sama, Charlie telah melarikan diri ratusan meter dengan sepeda. Agar tidak ditemukan oleh Leona, ia bahkan tidak membeli sayur apapun, maka ia langsung bergegas ke rumah tersebut. Dalam perjalanan, dia menelepon Ishak, dan begitu dia datang dia memerintahkan, Mr. Ishak, seseorang pergi ke rumah tua tempat orang tuaku tinggal hari ini. Tolong bantu saya mencari tahu siapa itu. Ishak bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda pergi ke rumah tua hari ini? Iya. Charlie berkata, saya melihat seorang wanita di sana. Dia menatapku dan memanggil nama ayahku. Saya ingin Anda membantu saya menemukan identitasnya, dan memeriksa apakah orang ini adalah musuh atau teman, apakah ada persimpangan dengan ayah saya. Baik. Ishak berkata tanpa ragu-ragu, saya akan menyelidikinya sekarang. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan untukku. Ishak buru-buru berkata, Tuan, katamu. Charlie berkata, periksa bagaimana situasi pemilik rumah tua sekarang, kapan kasusnya akan diumumkan, dan kapan rumah itu akan dilelang. Saya ingin membeli rumah ini.
Oke tuan muda, saya akan memeriksanya. Setelah itu, Charlie secara acak menemukan supermarket di dekat komunitas, dan dia siap pulang setelah membeli barang-barang itu. Begitu dia meninggalkan supermarket, Ishak menelepon. Guru, kedua hal itu membuahkan hasil. Charlie bersenandung, dan berkata, katakan padaku satu persatu. Ishak buru-buru berkata, ini adalah wanita kedua dari keluarga Estcliffe Du, Leona, yang pergi ke bekas kediaman orang tuamu hari ini. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, keluarga Du? Leona? Apa itu? Ishak berkata, Leona ini adalah istri ZNN. Apa? Charlie bertanya dengan heran, Nyonya ZNN? Zifei, ibu kandung Zio? Betul sekali. Ishak berkata, ini adalah ibu Zifei dan Zio. Dia datang ke Rose Hill pagi ini. Charlie bertanya, lalu mengapa dia datang ke bekas kediaman orang tuaku? Dia kenal ayahku? Ishak menjelaskan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Faktanya, Leona ini selalu menyukai ayahmu, tapi ayahmu tidak memilihnya saat itu. Charlie terkejut, tapi juga agak malu. Istri ZNN menyukai ayahmu, yang memang agak tidak terduga. Charlie mengira bahwa Wally adalah putri haram ZNN. Hal itu diungkapkan media Jepang tadi malam. Leona datang ke Rose Hill hari ini dan pergi ke bekas kediaman orang tuanya. Apakah ini agak terlalu tidak sabar? Jika ZNN tahu, dia akan sangat marah sampai muntah darah. Ishak berkata, Tuan, ada berita tentang rumah ini. Charlie buru-buru berkata, katakan. Ishak menjelaskan, dalam kasus pemilik rumah, keputusan akhir akan diumumkan dalam 2 hari ini. Jumlah uang yang terlibat dalam penggalangan dana ilegal sangat besar, dan rantai dana rusak dan dia tidak dapat membayar kembali sama sekali. Oleh karena itu, selain hukuman, kemungkinan besar akan disita. Semua aset digunakan untuk memberi kompensasi kepada investor yang menjadi korban, sehingga begitu putusan dijatuhkan, rumah tersebut akan segera memasuki proses lelang yudisial. Jika berjalan lancar, pelelangan dapat dimulai dalam seminggu. Saat Charlie mendengar ini, hatinya sangat gembira, dan dia buru-buru berkata, kamu akan mendaftar untukku. Saya akan pergi ke pelelangan saat itu. Bagaimanapun, saya harus membeli rumah ini kembali. Ishak berkata, oke tuan, masalah ini ada pada saya. Charlie berkata, mari kita lakukan ini dulu. Anda membantu saya mengawasi Leona itu. Karena dia mengenal ayah saya, dia mungkin akan menebak identitas saya. Identitas saya tidak dapat diungkapkan untuk saat ini, jadi cobalah untuk tidak membiarkan dia menemukan saya. Bab 2289. Oke tuan. Setelah menutup telepon, Charlie tidak bisa menahan sakit kepala. Dia menemukan bahwa tampaknya ada medan magnet yang kuat dan aneh antara dirinya dan keluarga Su. Meskipun dia telah menunggu kesempatan untuk meminta keluarga Su untuk mempertanyakan aliansi anti-Wade dan membuat keluarga Su membayar harga untuk aliansi anti-Wade, selama periode waktu ini, sebelum dia pergi ke keluarga Su untuk menyelesaikannya. Rekening, dia memiliki berbagai pertemuan dengan keluarga Su. Pertama, secara tidak sengaja menyelamatkan 2 keturunan keluarga Su di Jepang, yaitu Zifei dan Zio. Namun saat Charlie menyelamatkan mereka, ia tidak tahu bahwa mereka adalah anak-anak ZNN. Kemudian di rumah sakit Tokyo, dia melewati ZNN lagi, tetapi Charlie pada saat itu tidak tahu bahwa pria yang ada di dekatnya adalah ZNN. Jika tidak, dengan temperamen Charlie, bahkan jika dia tidak membunuh ZNN di tempat, setidaknya dia akan menghadapinya, lalu ingat penampilannya dan selesaikan akun dengannya perlahan. Segera setelah itu, apa yang tidak disangka Charlie adalah ketika dia kembali dari Jepang kali ini, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Wally, pembunuh keluarga Su, tetapi yang lebih konyol lagi adalah setelah menyelamatkannya, Charlie mengetahui bahwa gadis ini adalah putri haram ZNN. Pada titik ini, Charlie telah menyelamatkan ZNN, 1 putra, 2 putri, dan 3 anak sekali. Poin kuncinya adalah bahwa ketiga orang ini semuanya adalah anak dari satu ibu. Satu demi satu, karena kebetulan dan kebetulan, menyelamatkan anak musuh. Bagi Charlie, nasib seperti ini membuatnya merasa tidak berdaya untuk mengeluh. Pada akhirnya, siapa sangka bahwa dia ingin melihat-lihat rumah tua hari ini, tetapi dia bertemu dengan istri ZNN, Zifei, dan ibu Zio, Leona. Yang lebih konyol lagi,
Leona sepertinya sudah menyayangi ayahnya selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, Charlie sudah sebesar perkelahian, dan tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas cemberut, mengutuk dalam hati, apa-apaan ini? Oleh karena itu, dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa ketika dia menghadapi ZNN di masa depan, dia tidak hanya akan membuatnya membayar untuk Anti-Weight Alliance tetapi juga membuatnya membayar harga untuk menyelamatkan ketiga anaknya. Di saat yang sama, Leona juga mencari Charlie dengan cara apapun. Namun, dia hanya tahu sedikit tentang situasi Charlie, jadi dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Meskipun pengurus rumah tangga yang lama telah berada di Aurous Hill selama bertahun-tahun, karena keluarga Du dianggap berada pada posisi yang tinggi. Setelah itu, dan gaya kesehariannya yang rendah hati dan berhati-hati, dia, sebagai perwakilan dari keluarga Du di Aurous Hill, relatif terkendali. Meskipun dia juga mengenal banyak pejabat tingkat tinggi setempat, dia jarang memperhatikan hal-hal yang ada di pasar, jadi dia hanya bisa bertanya kepada orang-orang sebentar, dimulai dengan kecelakaan mobil Changing tahun itu, dan mari kita lihat apa yang terjadi setelah mobil Changing. Kecelakaan. Daftar anak yatim piatu yang diterima oleh panti asuhan, serta catatan adopsi lokal yang terdaftar pada saat itu, mencoba menemukan petunjuk yang relevan tentang Charlie. Sejauh kontak di Aurous Hill diperhatikan, meskipun dia memiliki dasar yang kuat, dia masih jauh di belakang Ishak. Sebagai juru bicara keluarga Wade di Aurous Hill, tugas terpenting Ishak adalah membangun fondasi yang kokoh di Aurous Hill. Oleh karena itu, kontak Ishak di Aurous Hill selalu sangat terkenal dan langsung, dan itu telah dikembangkan ke segala arah, jauh di depan pengurus rumah tangga lama keluarga Du. Oleh karena itu, ketika pengurus rumah tangga tua mulai menyelidiki petunjuk terkait Charlie, dia sudah menerima berita tersebut dan kemudian melapor ke Charlie. Ketika Charlie mendengar bahwa mereka harus mulai dengan catatan panti asuhan dan adopsi, dia langsung merasa lega. Biasanya, tidak ada yang salah ke arah ini. Tetapi intinya adalah bahwa garis ini terputus sedini mungkin ketika orang tuanya baru saja meninggal dunia. Oltang memotong semua petunjuknya, dan bahkan panti asuhan tempat dia tinggal pada saat itu dioperasikan oleh orang-orangnya secara diam-diam, jadi tidak peduli bagaimana dunia luar memeriksanya, mereka tidak dapat menemukan hasil apapun. Sekarang, Leona ingin memulai dari sini untuk menemukan dirinya, hanya mimpi bodoh. Bab 2290. Setelah meninggalkan bekas kediaman orang tua Charlie, Leona sedikit tersesat. Di satu sisi, itu karena dia merindukan Changing, dan di sisi lain, itu karena dia melihat Charlie barusan, dan merasa bahwa dia dan Changing terlihat mirip, yang membawa kembali banyak kenangan masa mudanya. Ketika kembali ke rumah Du di Aurous Hill, pelayan itu sudah menyiapkan makan siang yang mewah. Zifei baru saja kembali dari menyumbangkan uang ke panti asuhan. Saat Leona kembali, dia buru-buru bertanya, "Bu, kamu pergi kemana pagi ini?" Leona pulih dari pikirannya yang kacau, tetapi masih berkata dengan linglung, "Oh, aku tidak pergi kemana-mana, aku membiarkan Paman White membawaku berkeliling." Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata dengan hormat, "Nona kedua, makanan sudah siap." Leona mengangguk dan berkata kepada Zifei, "Pergi dan minta adikmu keluar untuk makan malam, apa yang gadis ini lakukan?" Baru-baru ini, dia mengurung diri di kamar sepanjang waktu. Itu aneh. Sakit, Zifei tersenyum dan berkata, "Ziyu selalu ingin menemukan dermawan kita, pemuda yang menyelamatkan hidup kita di Jepang." Leona tiba-tiba tersadar, dan buru-buru bertanya, "Apakah ada petunjuk?" Zifei menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa daya. Menemukan jarum di tumpukan jerami sangat mudah ditemukan. Saya belum tahu apakah dia orang Tionghoa lokal atau Tionghoa perantauan. Saya tidak tahu apakah dia ada di Jepang. Masih di rumah atau di tempat lain. Leona berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini menyelamatkan nyawa kalian berdua. Jika bukan karena dia, Anda akan mengalami kecelakaan. Dengan kebaikan yang begitu besar, saya benar-benar ingin mencari kesempatan untuk membalas budi dia." Setelah itu, dia bertanya, "Petunjuk apa yang Anda miliki tentang dermawan ini? Anda mungkin juga memberitahu saya, dan saya akan membantu Anda menemukan solusinya." Zifei merentangkan telapak tangannya dan mendesah pelan, "Hei, kami sebenarnya tidak punya petunjuk apapun. Bahkan ketika kita bertemu dengannya, kita mungkin tahu seperti apa dia. Selain itu, tidak ada petunjuk berharga." Leona bertanya, "Apakah Anda ingin mengirim hadiah ke dunia luar?"
Katakan saja Anda ingin menemukan penyelamat asli dan berterima kasih padanya secara pribadi. Jika mereka melihatnya, biarkan mereka menghubungi kami. Zifei berkata, metode ini telah dipertimbangkan oleh Xiu, tapi dia berkata bahwa kemungkinannya tidak tinggi. Dia berkata bahwa dermawan haruslah orang yang sangat baik dan tidak boleh kekurangan uang. Bahkan jika dia melihat hadiah, saya khawatir dia tidak akan mengikuti kita. Leona mengangguk setuju, dan berkata, itulah yang saya katakan, jika dia benar-benar menginginkan uang, dia seharusnya membuka mulutnya ketika dia menyelamatkan Anda, atau meninggalkan informasi kontak. Sekarang hanya berdasarkan ingatan melihatnya, Anda ingin mengeluarkannya dari kerumunan. Sangat sulit baginya untuk mengetahuinya. Zifei berkata tanpa daya, saya juga menasihati Xiu, tapi dia tetap tidak mau menyerah. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, aku akan meminta Xiu keluar untuk makan malam. Baiklah, silakan. Segera, Xiu, yang mengenakan piyama di rumah, keluar dari kamar dengan enggan atas desakan Zifei. Ketika dia keluar, dia masih memegang iPad di tangannya, dan jari-jari tangan lainnya meluncur dengan cepat di atasnya, terus-menerus membalik-balik wajah di atasnya. Saat dia datang ke restoran, perhatian Xiu masih tertuju pada layar iPad, dan Leona bertanya, Xiu, ku dengar kakakmu berkata bahwa kamu sedang mencari dermawan. Apakah ada kemajuan?